Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai. Gue Eli. Gue Sesi. Gua Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Halo Potatoes. Kita balik lagi. Halo semuanya. Halo. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kita punya kedatangan teman spesial seperti biasa kali ini. Kita bakal ngobrolin tentang sampah ya. Langsung aja kita perkenalan sama Fahri Reza Abdillah, nama lengkapnya. Ya. Silakan Kak Reza memperkenalkan diri. Halo Potatoes. Hai. Reza aja ya. Reza aja. Kalau Fahri kayaknya terlalu kaku banget ya. Iya. Kalau Fahri nanti kayak ayat-ayat cinta gitu. Aduh. Amin. Rezekinya sama kayak dia ya. Saya Reza. Saya dari Jubelo. Jubelo itu sebuah platform untuk menghasilkan uang atau manfaat lain dari sampah sebetulnya, dan kita sudah berjalan selama kurang lebih hampir mau 1 tahun ya, tapi kita sekarang beroperasi di Kota Bandung dulu gitu. Next kita setelah Lebaran ini akan ekspansi ke Jogja dan juga ke Surabaya. Jadi kita ngambil daerah-daerah yang tidak pusat ibu kota dulu lah gitu. Jadi ya semoga bisa membawa manfaat juga Jubelo buat masyarakat dan juga buat lingkungan kayak gitu. Itu sedikit sih dari Jubelo. Intinya seperti itu sih Jubelo. Oke, ini menarik ya. Kenapa kita pengen ngobrol sama Jubelo itu karena selama ini kita kalau misalnya ngomongin pesawat ya, pasti yang kita pikirin kan cuma teknologinya ya, kayak wah keren, gimana sih teknologi terbaru, radarnya, control surface-nya, apa-apalah gitu, engine-nya gitu. Tapi kita nggak pernah mikirin ini pesawat tuh sebenarnya sampahnya. Baik Kemana, sampah. gitu kan? Iya, sampah. Apakah ini kalau pesawat udah tua terus mau kemana? Nggak pernah ya kita pikirin gitu kan? Atau kalau sampah beroperasi pesawat itu terus ada sampahnya kan? Pasti kita kalau makan semuanya bungkusan-bungkusan yang sekali pakai gitu. Kita juga pernah ya sebelumnya ngobrol tentang sampah satelit. Jadi kalau teman-teman mau dengar bisa di scroll up lagi. Kita dulu pernah ngobrol tentang sampah satelit. Sekarang kita mau ngobrolin tentang sampah pesawat. Dulu ngobrolinnya sampah di luar angkasa ya. Sekarang kita agak membumi sedikit, sampahnya di bumi tapi masih berhubungan dengan pesawat gitu. Betul. Kalau masalah sampah itu kan sebetulnya menjadi sebuah isu yang sangat global sebetulnya kan. Entah itu mau sampah rumahan, mau sampah perkantoran, atau sampah di market atau di public facilities gitu kan. Itu sampah semua banyak sebetulnya kan, dan sampah di in-flight juga itu banyak banget. Selain sampah yang dihasilkan dari setiap operasional pesawat, dan juga sampah dari pesawatnya sendiri itu dikemanakan sih sebetulnya gitu kan. Tapi Kak, sebelumnya nih, sebelum kita panjang ngomongin sampah-sampah pesawat ini, sebenarnya sampah itu apa sih definisinya? Sebetulnya sampah itu merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses ya. Jadi sampah itu bisa kalau misalnya dari pesawat kan, dari mulai pembuatan pesawat sendiri, sampahnya sudah mulai dari scrap-nya pada saat kita pembuatan frame-nya gitu kan, itu sampahnya banyak juga di situ kan. Sampah-sampah duralium di situ juga banyak banget gitu. Terus sampah-sampah dari material yang gagal produksi juga ada gitu, dari mulai produksinya sendiri gitu kan. Terus sampah dari in-flight juga ada gitu kan. Terus sampah dari pesawat yang sudah tidak terpakai ada. Sampah yang dari bukan hasil ya, jadi sampah akibat kecelakaan pesawat juga ada itu, dan itu sebenarnya memiliki nilai semua gitu. Sampahnya tidak hanya sekedar sampah, tapi itu memiliki nilai semua gitu sih. Nah, seperti disebutin di awal bahwa Jubelo itu memberikan nilai dari sampah nih.
Nah, Betul. sebelum kita ngomongin macam-macam pesawat, macam-macam sampah dari operasi pesawat maupun pesawatnya itu sendiri, boleh diceritain sedikit dulu nggak, Kak, bagaimana Jubelo itu mengkonversi sampah menjadi sesuatu yang bernilai gitu? Oke, kita ambil contoh sampah, salah satu sampah yang banyak itu adalah plastik botol ya. Oke. Misalkan kita ambil contoh dulu plastik botol. Plastik botol itu sebetulnya bisa didaur ulang gitu. Jadi Jubelo itu platform Jubelo itu mengambil sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, oleh restoran, oleh factory juga ada gitu. Nah, kita misalkan ngambil sampah plastiknya nih. Nah, sampah plastik itu punya nilai ekonomi dan juga punya nilai sebuah untuk menjadi circular ekonomi, untuk menjadi produk baru lagi gitu. Itu ada juga seperti itu. Contohnya plastik itu dihargai saat ini untuk kita ke pabrik gitu. Itu sekitar 4.000 sampai 4.500 gitu. Itu untuk dijadikan sebuah biji plastik lagi. Per kilo. apa tuh? Per kilo, oke. Per kilogram. Jadi sampah itu ada nilainya. Dan sampah ini kalau udah sampai ke rumah pasti akan ada nilainya juga pada saat kita tukar gitu. Jadi kita tukar sampah dari rumah, kita dapat manfaat, entah itu dia mau disedekahkan, entah itu dia mau langsung diambil hasilnya langsung ke platform kita dan dia bisa di redeem atau bisa dicairkan langsung ke rekening digital wallet mereka, itu bisa sekali gitu. Dan sampah ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sebetulnya gitu. Oke. Berarti kita punya sampah, kita bawa kita setor ke Jubelo, nanti Jubelo menggantinya dalam bentuk nilai ekonomis lain gitu ya, melalui platformnya. Betul. Nah, di manufaktur pesawat ataupun di operasinya. Kak Reza nih sebagai ahlinya di bidang persampahan ini, bisa ngelihat nggak sih dari kedua aktivitas itu yang kira-kira bisa bernilai ekonomis tuh, atau sampah yang bisa dikonversi menjadi sesuatu ekonomis apa aja kira-kira? Kita mulai dari sampah in-flight dulu ya. Dari sampah in-flight sendiri kan kita tahulah ada penerbangan durasi jangka panjang, durasi jangka pendek. Biasanya kita dikasih makanan nih, makanan. Kalau kita durasi panjang ataupun durasi pendek dengan salah satu maskapai yang lumayan mahal juga kita dikasih makan kan, kasih minum, ada yang jualan juga gitu kan. Pasti mereka akan menikmati pada saat mereka penerbangan itu. Dan pada akhirnya mereka akan membuang di dalam perjalanan mereka gitu, di pesawat itu gitu. Nah, pesawat-pesawat ini, sampah-sampahnya ini akan dikumpulkan menjadi, saat ini yang saya lihat, yang saya tahu gitu, di dalam pesawat itu sampah itu akan dikumpulkan menjadi satu tempat gitu, tidak dipilah di pesawat itu. Itu ada sampah kayak botol minuman, lalu ada kalau gelas kertas seperti itu yang kita untuk minum biasanya, untuk minum-minum yang panas itu juga bisa. Lalu ada plastik bekas wadah makanan, itu juga masih punya nilai semua sebetulnya. Tapi di in-flight yang kita di Indonesia sekarang itu masih digabungkan semua. Kalau misalnya kita naik pesawat nih, pada saat akan landing biasanya kan kumpulkan tuh, tapi masih dari satu tempat yang sama tuh. Dan itu sebenarnya tidak boleh sebetulnya digabungkan di satu tempat yang sama. Nah, saya baca-baca sebetulnya Airbus sudah mempunyai sebuah sebuah tools, alat untuk memilah sampah sebetulnya di in-flight-nya gitu. Kalau nggak salah namanya retrolley, namanya itu, recycle trolley itu. Jadi dia akan memisahkan mana plastik, mana kertas, misalnya orang habis baca koran gitu, dia kertasnya akan dibuang, itu bisa. Lalu minuman yang masih ada isi akan dibedakan lagi. Ini minuman yang ada airnya akan dibuang dulu, airnya ada tempatnya juga gitu. Lalu ada untuk gelas kertas juga ada, jadi udah langsung dipilah di pesawatnya gitu, di Airbus ini. Cuman di penerbangan Indonesia sekarang yang saya lihat, yang saya pernah naiki, masih disatukan di satu tempat yang sama gitu. Sebetulnya teknologinya sudah ada gitu, toolsnya, alatnya untuk milah sampah di udaranya gitu. Dan akhirnya untuk saat ini, kondisi saat ini, di hasil-hasil sampah di in-flight itu akan langsung dimasukkan ke TPA di bandara-bandara yang dia datangin gitu. Dan di bandara itu
ujung-ujungnya akan masuk ke insinerator untuk dibakar, atau dia masuk ke TPA kalau dia berupa sampah organik biasanya ke TPA gitu. Dan ada insinerator untuk juga ada insinerator gitu. Padahal insinerator itu untuk lingkungan kurang baik sebetulnya gitu, hasil insinerator gitu. Ada namanya teknologi yang paling baru itu namanya pirolisis namanya. Dia jadi berupa bukan pembakaran tapi gasifikasi gitu. Itu lebih aman untuk lingkungan sebetulnya. Kalau insinerator ini kayak gimana sih sebenarnya? Insinerator nih sebetulnya hanya alat pembakaran sih. Jadi emang betul-betul dibakar gitu. Dan Sama abunya aja kayak dibakar sampah gitu ya? sama dibakar sampah, cuman dia abunya tidak akan abunya tuh bisa dimanfaatkan untuk jadi bahan lain. Contohnya seperti kalau mau bikin paving block, nah itu insinerator bisa sebetulnya. Gitu. Dan Cuman itu tanpa dipilah terlebih dahulu. itu seharusnya dipilah, cuman yang kita Semua jenis sampah akan berakhir sama. semua jenis sampah yang tidak bisa di-recycle biasanya akan di-insinerator. Nah, kalau untuk yang di-recycle, saya belum dapat infonya lagi di bandara tuh akan dibakar lagi atau masuk ke TPA. Tapi kalau yang organik rata-rata diolah lagi ke TPA atau enggak diolah lagi sama mereka di insinerator gitu. Lebih simpel sih di insinerator karena kan TPA kita juga landfill-nya udah mulai over capacity juga gitu. Iya. Lebih cepat. Berarti kalau kita menggunakan retroli ini tadi pada saat turun ke bawah itu udah langsung terpilah ya sama in-flight-nya. Udah langsung terpilah berdasarkan per box mereka gitu. Jadi itu akan memudahkan orang untuk mengelola sampah di darat sebetulnya. Jadi dia akan ya sekarang literasi orang untuk milah sampah aja masih rendah gitu kan. Tidak semua orang akan milah sampah. Lalu banyak orang juga masih belum tahu kalau sampah ini bisa bernilai gitu. Minimal dengan cara mereka udah bisa milah dulu, mereka akan tahu nih sampah mana aja yang bisa jadi bernilai gitu. Dan sampah mana aja yang akan sampah mana yang bisa kita jadikan sebuah nilai tukar lagi gitu. Nah, itu tadi. Kalau versi Jubelo, sampah mana aja sih yang bisa diterima atau dikelola oleh Jubelo dan kemudian bisa bernilai tadi? Untuk Jubelo sendiri, sebetulnya sampah itu ada sekitar 49 jenis sampah ya. Oh, banyak ya? 49 jenis sampah yang bisa diterima dan mempunyai nilai gitu. Ya, saya ngambil bagian besarnya adalah kayak besi. Besi itu mempunyai nilai yang lumayan. Lalu ada tembaga bekas kabel kayak gitu kan, itu juga bisa bernilai juga. Plastik botol, plastik jenis HDPE, jenis PP, itu juga bernilai juga. Lalu kardus juga bisa bernilai. Lalu ada kertas yang sudah tidak terpakai, misalnya dokumen-dokumen yang memang harus dihancurkan, itu bisa bernilai juga dan bisa menjadi sebuah kertas lagi. Lalu ada minyak jelantah juga bisa diolah lagi menjadi biodiesel. Jubelo juga menerima minyak jelantah juga, jadi kita emang langsung bisa yang recycle aja gitu. Yang contohnya tidak bisa yang sangat sulit di recycle itu adalah kantong plastik atau kantong kresek biasanya tuh. Itu sebetulnya bisa diolah, cuman prosesnya agak lumayan dan tidak semua orang bisa nerima sampah kresek itu sih. Dan dalam satu botol tuh terbagi dua, nilai tukarnya ada beda antara tutup botol dan juga botolnya sendiri. Gitu. Jadi kalau botolnya sendiri kan itu jenisnya PET gitu kan, tapi kalau tutup botolnya itu jenisnya itu bisa jadi dua produk yang berbeda dan harganya berbeda gitu. Oke, tadi kita banyak nih ngomongin sampah dari in-flight, terus sampah secara umum gitu. Nah, sebenarnya kalau kita balik lagi nih ya ke pesawat, dari pesawat ini sendiri gitu. Tadi kan udah disebutkan beberapa potensi sampah, salah satunya dari in-flight. Nah, kalau dari pesawatnya sendiri, setelah tidak digunakan, ini tuh pesawat ini akan menjadi sampah atau gimana? Pesawat ini sebetulnya bisa menjadi nilai manfaat lagi untuk kita daur ulang lagi sebetulnya. Tapi biayanya lumayan mahal juga untuk kita membeli sebuah pesawat yang tidak terpakai lagi, dan itu memerlukan effort manpower juga untuk memotong-motongnya juga lumayan. Jadi biayanya emang lumayan tinggi. Makanya
pesawat kebanyakan akan ada di graveyard gitu kan. Oke. Di graveyard. Kayak di Amerika gitu kan, ada juga graveyard untuk pesawat gitu kan. Terus lalu kalau misalnya pesawat yang bekas kecelakaan, rata-rata itu biasanya suka ada yang ngambil. Ngambil gimana tuh maksudnya tuh? Pemulung. Bukan pemulung, jadi emang pemulung yang emang pemain besarnya lah, ibaratnya pemain besarnya di sampah pasti akan ada yang ngebeli sampah ada yang bekas kecelakaan gitu, atau emang rusak. Oke. Ya gitu. Itu kan kita pernah lihat beberapa kali ada pesawat ada di pinggir jalan nih. Ternyata itu pesawat gitu yang bekas kecelakaan gitu. Karena pesawat juga banyak material di dalamnya yang bisa bernilai gitu. Contoh dari harness-nya sendiri, dari perkabelannya sendiri itu ada tembaga atau misalkan di dalam kabelnya tuh bisa jadi nilai. Karet-karet di dalamnya bisa ditukar juga, bisa ditukar menjadi nilai juga. Lalu ada dural-duralnya juga itu lumayan. Dari frame pesawat kayak gitu kan, itu juga mempunyai nilai juga sebetulnya bisa kita lebur gitu. Jadi tapi itu untuk mengangkat satu pesawat yang utuh yang emang sudah tidak bisa terpakai, rata-rata mereka tidak membeli pesawat yang utuh yang emang sudah tidak terpakai. Biasanya yang sudah tidak terpakai itu yang udah lewat umurnya, biasanya dijadikan kayak untuk ke museum, lalu untuk restoran, ada juga yang dijadikan untuk hotel gitu. Jadi untuk wisata ataupun untuk pembelajaran lah, kayak untuk museum gitu. Nah, pesawat yang untuk yang kecelakaan atau kayak gitu biasanya mereka scrap-scrapnya kan sudah terpisah tuh, jadi tidak usah effort lagi untuk motong-motongnya lagi gitu. Kalau pesawat yang udah nggak kepake gitu ya, kira-kira berarti sebenarnya kan pesawat ini sama kayak mobil juga gitu ya, pasti ada umur tertentu di mana sebenarnya ini udah batas nih, nggak boleh dipakai lagi. Umur pesawat ini berapa tahun sih sebenarnya? Menurut ada undang-undang tahun 2016 itu nomor 155 kalau nggak salah, tahun 2016 tuh operasi paling tinggi itu usia 35 tahun. Kalau paling tinggi adalah sampai 45 tahun. Tapi kan peraturan itu dirubah. Ada Permenhub yang nomor 27 tahun 2020 juga menghapus batas usia pesawat itu. Lalu ada juga yang tahun 2020 juga ada juga peraturan baru. Nah, saya lihat dulu nih. Peraturan baru KM 115 tahun 2020 juga mengatur sekitar 25 tahun itu untuk usia pesawatnya. 25 tahun tuh udah termasuk udah ini ya, udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya? Betul. Setahu gue juga, jadi kalau misalnya pesawat itu sebenarnya ada nanti bisa dikategorikan bahwa dia udah tidak berguna kalau beberapa checklist itu tidak terpenuhi atau malah terpenuhi gitu. Jadi ada checklistnya kayak yang harus diisi. Ada namanya bukan investigator sih, tapi kayak auditornya gitu. Apa ya namanya? Dia yang mengevaluasi apakah pesawat ini masih layak digunakan atau enggak. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi 75% dari checklist ini, dia nggak bisa digunakan lagi. Nah, mungkin itu juga bisa dikategorikan. Karena tadi beberapa ada perubahan ya dari peraturan pemerintah. Kalau yang di 2016 tadi sampai 30 tahun untuk pesawat penumpang kalau nggak salah. Kalau kargo ya 45 tahun itu. 45 tahun itu ya. Sekarang lebih disesuaikan dengan ketentuan dari manufacturer-nya. Gimana sih sebenarnya umur pesawat ini gitu. Beberapa pesawat juga melihat struktural kualitasnya itu apakah masih layak atau enggak dari kayak boxy wings-nya itu bisa dikategorikan dia masih layak atau udah harus di-graveyard-kan gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Berarti kalau gitu prosesnya kalau misalnya dia udah nggak layak harus di-graveyard-kan, itu berarti mungkin nanti ya either dijual gitu kali ya, dijual ke pemain-pemain besar tadi menurut Reza, atau memang dibawa ke suatu graveyard. Kalau di Amerika ada ya, kalau di Indonesia nggak pernah dengar sih, saya belum pernah dengar nih ada graveyard pesawat. Indonesia sih belum pernah ada ya, belum pernah tahu gitu. Di belum museum ada. Tapi kayaknya ada. Kalau saya pernah museum ada. Kalau di Thailand tuh ada sih sebenarnya di Thailand, cuman bukan yang graveyard besar sih, emang pesawat yang sudah tidak terpakai aja, jadi ditaruh di situ udah banyak kepotong-potong juga gitu. Kalau yang di Thailand itu yang saya pernah searching gitu kan. Iya, karena kan pesawat itu gede banget di gitu Thailand kan. Juga ada gitu. Iya.
pasti kayak selain butuh lahan yang besar, setahu gua yang gue baca juga, naruh pesawat di graveyard itu nggak mudah. Memang ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi, misalnya kayak apanya harus disilen dulu bagiannya supaya dia tidak tidak lebih korosif ya. Terus tire-nya juga harus di-flatkan dulu. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi saat si pesawat ini mau di-graveyard-kan gitu. Jadi nggak semata-mata kayak udah nggak kepake terus kita langsung taruh gitu, enggak. Jadi ada cost yang harus dikeluarkan juga gitu. Nah, mungkin itu juga sih. Jadi kayak daripada kayak nambahin cost, ya udah mungkin kayak nggak dipakai yang dibiarin aja dulu gitu. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi ini cuman sampah, akhirnya jadi cost. Tapi kalau kita melihat dari circular ekonomi, mungkin kita bisa menjadikan cost-cost ini sebagai suatu opportunity ya. Betul. Gitu. Bisa jadi manfaat yang lain sih sebetulnya. Jadi bisa menjadi cost ekonomi yang lain gitu kan. Cuman ya itu dia, untuk memindahkan satu pesawat yang sudah tidak terpakai memerlukan biaya yang lumayan juga, karena kalau misalkan pesawat yang tidak terpakai berarti engine-nya kan udah dilepas nih. Dia harus sewa logistik untuk membawanya kayak gitu. Itu lumayan juga gitu. Gitu. Oh iya ya, berarti soalnya nggak mungkin dipotong-potong di tempat terakhir dia landing gitu ya, mungkin. Iya, pasti harus ada tempat lagi gitu. Dan butuh orang manpower juga untuk yang emang udah ahli biasa, seperti udah biasa lah gitu untuk membongkar itu. Ya contohnya kayak di Jakarta tuh ada pemotongan kapal kan, kapal laut gitu kan. Nah itu juga memerlukan biaya yang lumayan juga. Tapi hasilnya setimpal sebetulnya dengan hasil yang didapatkan gitu. Masih cuan lah ya. Masih cuan. Cuan banget. Nah, ya makanya memang ada yang dibilang Reza tadi ya, pemain-pemain besar itu yang niat untuk ngambil si bangkai pesawat ini karena mereka melihat ada potensi ekonomi walaupun ada kos-kos yang akhirnya dikeluarkan, cuman ya masih cuan lah ya sesuai kata Mas Sesi. Gede banget. Apalagi bahan-bahan pesawat kan bahan-bahan material kelas tinggi lah itu. Iya. Gitu. Dan dihargai juga lumayan gitu. Nah, ini ngomongin soal cuan nih. Ini gue barusan kepikiran. Jadi terpanggil ya, Ren, kalau ngomongin cuan. Terpanggil, cuan. Cuan. Nggak, gini kan sebenarnya yang gue bayangkan sebagai, POV gue sebagai misalnya orang mau nyari cuan dari sampah nih, kayak misalnya Jubelo. Ada sampah pesawat yang katakanlah udah maksimal umurnya gini. Ya. Terus dikonversi menjadi atau bahan materialnya itu kan dijual atau dikonversi lagi menjadi sesuatu yang bernilai lagi. Ya. Kalau secara nilai ekonomis pasti turun jauh lah ya daripada nilai pesawat dari awalnya. Cuman Kak, ini ada prosedur yang namanya aging sebenarnya. Pesawat yang udah punya usia tertentu tapi secara fungsional mungkin masih oke, terus masih masuk damage tolerance, ada sesuatu part yang mungkin dalam kondisi kurang baik tapi masih bisa Nah, kalau secara cuan nih, bisa dibayangkan nggak sih sebenarnya di titik tertentu itu mendingan dijual sebagai sampah atau dimasukkan prosedur aging tadi sehingga masih dioperasikan menjadi misalnya dari pesawat angkut manusia menjadi pesawat kargo, transport kargo gitu. Kalau dari sisi Jubelo kira-kira bisa menaksir nggak tuh? Ya kasar aja misalnya kalau dijadiin sampah berapa triliun gitu kan? Sampai triliun ya kayaknya ya. Misalnya. Sebetulnya kembali lagi kepada pabrik.